warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Ramayanti, NIM C1C018091. Baik, di sini saya akan membahas tentang aspek keberlakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Yang pertama kali yang akan saya bahas itu adalah proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada pengenalan dan pendefinisian suatu masalah atau suatu peluang. Langkah ini dapat berupa suatu respon terhadap suatu kejadian yang problematis, suatu ancaman atau suatu peluang. Nah, yang kedua itu ada pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Dalam tahap ini sebanyak mungkin alternatif yang praktis diidentifikasi dan dievaluasi. Yang ketiga itu ada pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Tahap yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah memilih satu dari beberapa alternatif. Jadi, kita harus memilih alternatif yang paling optimal dan memuaskan. Nah, yang keempat itu ada penerapan dan tindak lanjut. Kesuksesan atau kegagalan dari keputusan akhir bergantung pada efisiensi dan penerapannya. Selanjutnya itu ada motif kesadaran. Motif kesadaran itu ialah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang masih berada dalam tingkat kesadaran seseorang. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu yang pertama itu ada keinginan akan kestabilan atau keputusan. Motif ini mengaktifkan baik pikiran sadar dan bawah sadar untuk membuat masuk akal suatu ketidakseimbangan ambigu atau ketidakpastian informasi. Nah, selanjutnya itu ada keinginan akan kompleksitas dan keberagaman. Motif kompleksitas menimbulkan keinginan akan suatu stimulus dan eksplorasi serta mengaktifkan pikiran bawah sadar untuk mencari data baru dari ingatan atau lingkungan, kemudian menyeimbangkannya dan mengaturnya dengan motif yang ada. Nah, setelah itu ada para ahli psikologi telah mengembangkan 4 jenis model keputusan. Yang pertama itu ada model keputusan yang diprogram secara sederhana. Yang kedua itu model keputusan yang tidak diprogram secara sederhana. Yang ketiga itu model keputusan yang diprogram secara kompleks. Dan yang keempat itu ada model keputusan yang tidak diprogram secara kompleks. Nah, ada jenis-jenis dari model proses. Yang pertama itu ada model ekonomi. Yang kedua itu ada model sosial. Dan yang terakhir itu ada model kepuasan Simon. Dalam pengambilan keputusan organisasi itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Suatu perusahaan dapat dianggap sebagai suatu unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. Yang kedua itu ada resolusi semu dari konflik. Suatu organisasi adalah koalisi dari individu-individu dengan tujuan yang berbeda yang seringkali menimbulkan konflik. Yang ketiga itu ada menghindari ketidakpastian. Ketiga, mengambil keputusan organisasi secara terus-menerus akan dihantui oleh ketidakpastian dalam lingkungan internal maupun eksternalnya. Yang keempat itu ada pencarian masalah. Elemen yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah pencarian akan tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Yang kelima itu ada pembelajaran organisasi. Walaupun organisasi tidak mengalami proses pembelajaran seperti yang dialami oleh individu, organisasi memperlihatkan perilaku adaptif dari karyawannya. Yang keenam itu ada manusia, para pengambil keputusan organisasional. Penting untuk diingat bahwa manusia dan bukannya organisasi yang mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang yang akan mencari tindakan alternatif. Yang ketujuh itu ada kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan. Yang kedelapan itu ada peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Dan yang kesembilan itu ada fenomena pemikiran kelompok. Yang 10 itu ada fenomena pergeseran yang berisiko. Yang ke-11 itu ada kesatuan kelompok. Yang ke-12 itu ada pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Yang ke-13 itu ada kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan bawahan. Yang ke-14 itu ada pengaruh dasar kekuasaan. Dan yang terakhir itu ada dampak dari tekanan waktu. Nah, selanjutnya itu ada pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar. Menggambarkan perbedaan dalam penggunaan data, peneliti membagi tugas analisis keuangan tersebut ke dalam 3 komponen. Yang pertama itu ada pengujian informasi. Pengujian didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan menyeleksi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Hanya informasi yang terlihat sangat relevan dan tugas keputusan itu harus dilaksanakan. Yang kedua itu ada integrasi pengamatan dan temuan. Pada konteks ini, integrasi melibatkan pengelompokan atas pengamatan, baik berdasarkan hubungan sebab akibat atau berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. Yang ketiga itu ada pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan di sepanjang proses pengambilan keputusan terlihat
lebih jelas dalam formulasi hipotesis, pengembangan petunjuk dalam formulasi keputusan akhir, dan dalam penyusunan ringkasan temuan. Nah, selanjutnya itu ada peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Karena manusia membuat keputusan, maka banyak riset telah diarahkan pada bagaimana perbedaan psikologis memengaruhi keputusan. Perbedaan psikologis individu dapat dibagi meliputi dua kategori, kepribadian dan gaya kognitif. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan mana seseorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Nah, peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah. Yang kedua itu dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Yang ketiga itu hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi. Yang keempat itu ada umpan balik. Dan yang terakhir itu ada fiksasi fungsional. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.